Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Shalom. Haleluya. Sebab banyak kita yang diberkati sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, kita ada jemaat yang luar biasa. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dalam doa pembuka. Mari kita satukan hati, kita mulai ibadah ini. Oh Allah Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu selama hampir sebulan ya Bapa, di mana pada minggu yang keempat ini ya Bapa, di akhir bulan Maret ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kembali ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan-Mu, sebab Engkau layak dipuji ya Bapa. Bapa, kuduskanlah kami ya Bapa, sebagaimana Engkau kudus ya Bapa. Kami puji hormat kemuliaan bagi-Mu ya Bapa, atas semua kebaikan-Mu ya Bapa, selama sebulan ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu, sehingga kami masih bisa berada di tempat ini bukan dengan kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi karena perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami butuh penyertaan-Mu ya Bapa di tempat ini, terutama hadirat-Mu ya Bapa yang melengkapi ya Bapa tempat ini ya Bapa, sekeliling Stomo Tower ya Bapa. Ya Bapa, penyertaan-Mu juga ya Bapa menyertai kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami butuh juga ya Bapa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini ya Bapa, mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami berdoa ya Bapa, kiranya ya Bapa Engkau sertai jemaat-jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Kiranya Engkau menutup bungkus mereka ya Bapa, sehingga mereka sampai ke tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu ya Bapa yang ingin menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini, Bapak Dr. Anton ya Bapak, Anton Purba ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau yang memberikan ya Bapak visi-Mu demi visi-Mu ya Bapak, pewahyuan-Mu yang baru ya Bapak, sehingga kami bisa terima dengan semaksimal mungkin ya Bapak, sehingga kami pulang tidak sama lagi ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak, kiranya ya Bapa yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa, Engkau beri uluran tangan-Mu ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa, yang berbeban berat Engkau berikan pertolongan ya Bapa. Bapa, kami juga membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa, terutama untuk negara ini ya Bapa. Kiranya Engkau menjauhkan ya Bapa negara ini dari segala macam korupsi ya Bapa, terutama ya Bapa dalam segala macam ya Bapa penghabatan dari segala mafia yang menutupi segala kebutuhan pokok semua orang ya Bapa. Kiranya Engkau ya Bapa yang menghapuskan itu semua ya Bapa, sehingga untuk kebutuhan masyarakat tidak terganggu ya Bapa. Amin. Bapak, juga kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau yang memberi ya Bapa pertolongan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pelayanan-Mu ya, pelayan-Mu di tempat ini, baik Aser, WL, singer, pemusik ya Bapa. Engkau sertai ya Bapa, Engkau urapi ya Bapa, sehingga kami bisa membawa ya Bapa hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa, sehingga kami bisa memberikan dupa yang harum ke hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga membutuhkan urapan-Mu untuk alat-alat musik yang kami pakai, sehingga semua yang kami pakai bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami butuh penyertaan-Mu dari mulai ibadah ini pertengahan hingga akhir ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami berserah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah ini, sama-sama kita katakan Amin. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya.
Haleluya. Sebelum kita mau memuji Tuhan, izinkan kami bertanya di tempat ini Bapak Ibu, ada berapa banyak jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, jangan malu-malu Bapak Ibu. Ada 1, ada 2, ada 3, 4 dan 5. Ada 5 jiwa baru yang Tuhan tambahkan pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Memasuki minggu keempat di bulan ini, penyertaan Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Yang percaya memuji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dia Allah bagi kita. Dia sangat terbukti bagi setiap kita. Dia Allah bagi kita, tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Dia Allah bagi kita, benteng kehidupan, benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersuka cita di dalam hadirat. Ku kan bersuka, ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita menari. Dari awal kita katakan pujian ini, Dia Allah bagi kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Dia Allah bagi kita, tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Yesus Tuhan, Dia Allah bagi kita, benteng kehidupan. Dia gunung batu keselamatan, gunung batu keselamatan. Mari bersama-sama kita menari bagi Tuhan. Tuhan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Tuhan menari bersuka cita di dalam hati. Kami mau bersuka Tuhan. Tuhan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Tuhan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Hey, la 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 la. Tuhan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Tuhan menari bersuka cita di dalam. Jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan bersuka. Tuhan Mari kita rayakan kebesaran Tuhan. Tuhan menari bersuka cita di dalam hari. Bersama-sama. Tuhan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Tuhan
akan menari bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Dia Tuhan yang maha besar bagi setiap kita. Sorakan haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat. Sebab Tuhan maha besar. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Siap Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kami mau deklarasikan Kau besar Tuhan. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kau besar Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Menghancurkan musuh, menghancurkan musuh. Oh, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami ada sekarang itu pun hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Kami mau memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu,
bersyukur Tuhan, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kau Bapa yang baik, sangat cinta kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh Tuhan, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita buka hati kita. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik. Mari bersama-sama buka suaramu. Sangat ku cinta. Oh ya Allah, oh ya Kaulah Bapa-Ku yang baik, Kau penuh karunia Tuhan Yesus. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Oh ya Thank you Lord, Kau baik. Kami sembah Tuhan Yesus. Oh, kami mau menikmati segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu ya Tuhan tercurah bagi setiap kami. Oh Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya,
Mari buka suaramu, mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Segala syukur kepadamu Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terimalah segala penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap kami ya Tuhan. Karena bersamamu Tuhan kami bebas ya Tuhan. Kami memperoleh kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya la bara 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 la bara. Ya la bara la bara la bara la bara la bara. Terima kasih. Ya la bara 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 la. Izinkan kami mau mencari-Mu ya Tuhan Yesus, memandang wajah-Mu. Labara 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 labasa. Hiya labara 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 labara. Hiya labara labara labara. Engkau yang menjamah setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus yang daripada-Mu mengalir bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Ya bara 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 bara. Kami memuliakan Tuhan Yesus. Puaskan setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Ya la bara 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 la basa la bara la bara. Ya la bara la bara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Kami mau muliakan Tuhan Yesus. Glorify Thy name, ya. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name, O Lord. Glorify Thy name. Oh, glorify
muda untuk bangkit berdiri. Sorak-sorai bagi Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dari tempat ini, pada minggu ini kami mau memuliakan, meninggikan Engkau. Kami membesarkan Engkau Raja segala raja ya Tuhan. Seperti doa yang Kau ajarkan, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu di kota Medan seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memerintah bagi setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan Amin. amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, baik, salam bagi kita semua. Saya berharap semua sehat, sukacita selalu. Amin Bapak Ibu. Ya, ini kali pertama saya melayani di tempat ini, di lantai 4 maksud saya. Sebelumnya lantai 6 ya. Nah, baik, untuk menghemat waktu. Nah, tema yang diberikan kepada kita di bulan Maret ini, setelah kita masuk dalam peperangan rohani, maka Tuhan itu menuntun kita untuk apa? Bersyukur. Belum maju PowerPoint-nya. Yaitu bersyukur dan bermurah hati. Masih slide pertama saja. Ya, Bapak Ibu, ini penting. Kenapa? Ini merupakan peperangan rohani di masa-masa sulit, di masa-masa sukar ya. Di masa-masa kita katakanlah masih belum mengalami atau mendapat kepastian yang sepenuhnya. Memang dikatakan rencananya ada beberapa negara nanti di bulan 4 per 1 April sudah membuka pintu untuk berwisata ataupun berpergian. Kita berharap juga seperti itu, bahwa tidak terlalu banyak lagi katakanlah pengetatan dan lain sebagainya yang membatasi gerak kita. Dan kita juga berharap nanti level pandemi itu diturunkan menjadi endemi dan keadaan bisa jauh lebih baik. Bahkan bukan cuma endemi, ini menjadi virus COVID-19 bisa menjadi semacam flu yang biasa saja, begitu. Dan kita bisa masuk ke kondisi yang mungkin normal kembali, tanda petik, tetapi mungkin beberapa hal ya seperti ini, masker dan lain sebagainya tetap akan diberlakukan, tetapi jauh lebih nyaman lah. Nah, tema yang Tuhan beri bagi kita adalah bersyukur dan bermurah hati. Nah, kalau kita lihat langsung Ibrani pasal 13-16, Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16 saya mau bacakan untuk kita dengan cepat ya Bapak Ibu. Dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Mungkin sepanjang bulan ini sudah disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan, dikatakan sungguhnya Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan mau mengajak kita untuk apa? Mengucap syukur. Apapun keberadaan kita, apapun kondisi kita. Mungkin ada yang mengalami kondisi yang sangat tidak mengenakan, sangat tidak membuat nyaman. Katakanlah 2 tahun, karena katakanlah Maret ini COVID itu berulang tahun yang kedua. Anda masih ingat mungkin mulai minggu keempat di tahun 2020, maka ibadah itu untuk sementara dilakukan secara live streaming. Kita tidak diperkenankan. Minggu keempat di bulan 3. Jadi ibadah itu diadakan di rumah-rumah. Jadi semua tempat ibadah pada masa itu tidak boleh mengadakan kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan yang memiliki atau memberi pengaruh masa banyak itu tidak diizinkan. Bahkan itu mulai diberlakukan sekolah, kemudian bekerja dari rumah sepenuhnya, full. Kalau keadaan hari-hari ini sudah jauh lebih mendingan kita mengucap syukurlah untuk itu. Kita berharap semakin lebih baik, katakan amin. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Maju lagi. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya ke-5 ayat 18, Efesus pasalnya ke-5 ayatnya ke-20 dikatakan bahwa mengucap syukur itu sesuatu yang penting. Sebab dalam kitab Efesus pasal 5 ayatnya ke-20 dikatakan ucaplah syukur senantiasa, dikatakan apa? Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur senantiasa, dikatakan apa? Atas segala sesuatu. Jadi hari-hari ini mari belajar terus untuk apa? Mengucap syukur. Ini merupakan peperangan rohani Bapak Ibu. Kemarin kita baru menyelesaikan seminar peperangan rohani hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Memang ini merupakan peperangan. Mungkin ada yang berkata, bagaimana mungkin aku bisa mengucap syukur, keadaanku belum baik, usahaku belum jelas dan lain sebagainya. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus berbuat, bertindak. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi untuk merencanakan masa depan. Ada 3 alasan, ada 3 perkara mengapa kita perlu mengucap syukur. Maju. Di dalam kitab Yeremia pasalnya ke-29 ayatnya ke-11, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mengapa orang percaya Tuhan ajak untuk mengucap syukur? Ayat ini berkata, ayat ini menuliskan bahwa sungguhnya Tuhan memiliki rancangan bagi kita, rancangan damai sejahtera, katakan amin. Bukan kecelakaan, hari depan yang penuh pengharapan. Jangan lihat keadaan kita sekarang, memang sepertinya tidak menjanjikan. Bagaimana mungkin? Tetapi pegang firman Tuhan. Begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka masa depan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah masa depan yang penuh pengharapan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Masa depan kita penuh pengharapan. Jadi mari mengucap syukur. Kalau kita tahu Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bahkan yang kedua dikatakan, mengapa kita perlu mengucap syukur? Roma 8:28 ayat yang terkenal. Ayat ini berkata, menuliskan Roma 8:28,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan amin. Untuk apa? Cuma satu, mendatangkan kebaikan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, Tuhan itu turut bekerja. Makanya Tuhan berkata mengucap syukur atas segala sesuatu. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kalau keadaan kita enak, gampang mengucap syukur. Tapi kalau keadaan tidak enak, tidak menyenangkan, tidak gampang untuk mengucap syukur. Tapi Tuhan katakan begini, mengucap syukur. Sebab Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya cuma satu, mendatangkan kebaikan. Tahukah Anda, di tengah-tengah katakanlah ketidaknyamanan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah ketidakjelasan segala sesuatu, Tuhan itu turut bekerja. Jadi jangan Anda berpikir Tuhan itu lepas tangan. Oh tidak, tidak. Dia masih bekerja sampai dengan sekarang. Tujuannya apa? Hanya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau kita tahu ending segala sesuatu yang katakanlah kurang baik, kurang menyenangkan, kurang mengenakkan, pokoknya serba kurang, tujuannya kebaikan, kita bersyukur. Kita bersyukur. Amin Bapak Ibu. Ada kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu mengucap syukur? Ibrani pasalnya ke-12 ayat 28. Ibrani 12:28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Selain dikatakan yang pertama tadi, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Dan yang ketiga ini dikatakan apa? Bahwa sungguhnya kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Segala sesuatu hari-hari ini sedang digoncangkan Bapak Ibu. Langit, bumi, darat dan laut sedang digoncangkan. Apalagi dengan peperangan yang ada Rusia, Ukraina dan lain sebagainya, ketidakstabilan politik dan lain sebagainya. Tetapi tahukah Anda bahwa segala sesuatu sedang digoncangkan, tetapi kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau kita tahu kita ada dalam kerajaan tidak tergoncangkan, makanya dikatakan marilah kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Orang percaya tidak akan tergoncangkan walaupun segala sesuatu berubah. Sebab cepat lambat nanti kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau kita tahu bahwa sungguh kita memiliki tiga perkara tadi, ayo untuk apa? Mengucap syukur. Mengapa itu penting Bapak Ibu? Sebab sungguhnya pengucapan syukur itu memiliki dampak. Yang pertama, Kisah Rasul pasalnya ke-16 ayat 25-26, saya baca cepat untuk kita. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Tolong baca nanti dulu dalam Kisah Rasul pasalnya ke-16 ini. Diceritakan bagaimana Paulus dan Silas itu sedang memberitakan kabar baik. Tetapi lingkungan mereka tidak bersedia menerima itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ditangkap, disesah. Kemudian dimasukkan dalam penjara, diikat, dibelenggu. Apa yang mereka lakukan? Ayat 25 dikatakan, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas, tidak bersungut-sungut, tidak komplain. Padahal keadaan mereka tidak mengenakan. Karena tidak enak Bapak Ibu. Ditangkap, disiksa, disesah. Pada zaman dahulu siksanya itu disambuk. Jadi dalam keadaan tubuh yang penuh dengan luka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka itu berdoa, memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan tengah malam.
Biasanya masa yang paling gelap itu adalah tengah malam. Kadangkala kita merasa hidup kita rasanya tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi harapan. Kita mengalami babak belur dalam hidup ini. Segala sesuatu berantakan semua. Tetapi bisa enggak kita mengucap syukur? Mari kita belajar dari Paulus dan Silas. Sebab dikatakan apa? Kalau kita mengucap syukur, maka dikatakan itu akan mendatangkan yang namanya pertolongan. Amin. Keluhan, sungut-sungut, komplain dan lain sebagainya hanya akan memperkeruh suasana. Bahkan keadaan pun rasanya nanti semua serba salah. Makanya lihat orang banyak komplain, semua sama dia salah. Mau panas terik salah, hujan salah, bahkan lingkungan juga semua salah. Tapi kalau kita belajar mengucap syukur, maka keadaan cepat lambat akan menjadi jauh lebih baik. Bukan keadaan baik yang bisa membuat kita mengucap syukur, tapi saat kita mengucap syukur, percayalah, keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Amin. Pasti itu. Jadi hari-hari ini ayo. Sering saya sampaikan, ada kata-kata bijak yang berkata begini, kalau diproses, jangan protes supaya alami progres. Sekali lagi, kalau diproses, jangan protes supaya alami progres, kemajuan. Sering kan kita kalau mengalami proses, langsung komplain kita. Kenapa aku? Tiba-tiba saya teringat, Anda tahu ada seorang namanya dulu Pepeng. Seorang pelawak yang hanya segelintir, yang dulu di TV kuis jari-jari. Nah, dia tiba-tiba lumpuh dia, nggak bisa. Bayangin, katakanlah selebritis, pembawa acara yang digemari pada masa itu, kuis jari-jari, tiba-tiba lumpuh layung. Nah, di tengah-tengah itu dia berkata begini, dia berkata, saya nggak pernah komplain sama Tuhan. Saya nggak pernah berkata gini, why God? Karena saya takut Tuhan berkata gini, why not? Ngerti maksudnya? Kalau kita mengapa? Tuhan bilang nanti mengapa tidak? Jadi hari-hari ini ayo untuk apa? Mengucap syukur. Sebab mengucap syukur akan membuat ada kelepasan. Ayat 26 dikatakan, maka belenggu mereka terlepas, semua pintu terbuka. Saya berdoa saat kita mengucap syukur, ada pintu-pintu yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami kelegaan, sukacita. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Halo. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang. Lompat satu slide. Yang kedua, ucapan syukur akan mendatangkan apa? Habakuk pasal yang ketiga ayat 17-18. Saya baca cepat untuk kita. Dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-dia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ucapan syukur dikatakan, kalau kita mengucap syukur itu adalah bukti Anda percaya kepada Tuhan. Kalau orang gak percaya kepada Tuhan, bukan ucapan syukur yang keluar, komplain, sungut-sungut, keluhan dan lain sebagainya. Mengapa ini terjadi? Mengapa?
Jangan lupa kita ada di kondisi kehidupan yang tidak ideal. Tidak ideal Bapak Ibu. Mungkin kita bertanya, kenapa ya COVID ini tanda petik Tuhan izinkan? Bahkan di awal-awal dulu orang bertanya, kenapa lah ini diizinkan? Ingat Roma 8:28. Masalah, keadaan, kondisi. Seolah Tuhan berkata gini, kamu manusia itu gak ada apa-apanya. Kadang manusia sombong. Dia pikir dia hebat, kuat, mampu dan lain sebagainya. Sehingga apa? Banyak manusia merasa gak perlu Tuhan. Bahkan bagi orang kaya dia pikir dia bisa beli semuanya. Tahukah Anda? Maaf ya, berapa banyak orang yang punya duit itu meninggal karena COVID-19. Padahal COVID-19 itu virus yang lemah. Mengalahkannya dengan sanitizer, cuci tangan, apa semua selesai itu. Tapi apa yang kelihatan lemah? Berapa banyak orang yang gugur? Bahkan sampai sekarang pun Omikron ada yang kena juga, ada yang meninggal. Sekarang muncul varian baru, baby Omikron. Ini babynya nih, anaknya. Tapi anaknya pun ganas juga kan gitu. Dia membuktikan gak ada apa-apanya manusia ini. Nah, Habakuk berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, lembu sapi kambing domba terhalau dari kandang dan kurungan. Dia berkata gini, aku akan beria-ria, bersorak-sorai bagi Allah yang menyelamatkan. Tahukah Anda Bapak Ibu, keselamatan itu yang paling utama. Mungkin kita pernah mendengar cerita, ada orang mengalami kecelakaan parah. Misalnya mobilnya dan lain sebagainya, ringsek habis. Tapi orang itu selamat. Biasanya orang berkata, aduh syukur. Orang Indonesia kan apapun keberadaan selalu syukur, untung. Selalu aja ada untungnya kan. Iya kan, orang Indonesia kecil dan untung nih hanya ini aja. Keselamatan kita yang paling utama Bapak Ibu. Tuhan pernah berkata begini, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini kalau engkau kehilangan nyawamu. Jadi kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, bersyukurlah. Habakuk berkata begini, aku akan bersyukur, aku akan bersorak-sorak, aku akan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan. Nah, ada satu kisah, ada satu cerita, tolong baca nanti di rumah, maju slide-nya ya. Lukas pasalnya ke-17 ayat 11 sampai dengan 18, kisah tentang 10 orang kusta. Tetapi saya mau singkat saja 17-18, saya baca cepat untuk kita. Jadi sewaktu 10 orang kusta ini ketemu Tuhan Yesus, mereka berkata gini, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkata gini, pergi menghadap pada imam, persembahkan korban. Nah, di tengah perjalanan mereka sembuh. Nah, sewaktu mereka sadar mereka sembuh, hanya satu orang. Lukas pasalnya di dalam ayat 17 ini, Lukas 17-18, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ternyata dari 10 orang kusta, 9 Yahudi, hanya 1 orang asing, Samaria. Padahal zaman dahulu Yahudi dan Samaria gak pernah cocok. Tapi kalau mengalami musibah, kesulitan yang sama, bisa rukun. Kadang ada orang kayak gitu kan, gak bisa cocok, tapi saat menghadapi masalah yang sama, bisa cocok dia, sepakat. Nah, seolah-olah penulis kitab Lukas ini menuliskan, Yesus itu komplain, maaf ya, saya pakai bahasa itu. Tuhan bilang gini, loh, yang 10 tadi kan semua sembuh nih. Mana yang 9 itu? Kok gak ada yang kembali selain daripada orang asing ini?
Kadang kita ketemu, orang-orang seperti ini di gereja atau dalam kehidupan kita. Kalau dia susah, dia akan datang pada kita, berkata, tolong aku, bantu aku, dan lain sebagainya. Alkitab mengajarkan kita untuk apa? Menolong orang. Tetapi yang anehnya, begitu orang itu sudah dipulihkan, disembuhkan, diberkati, lupa. Ini orang-orang yang kalau punya masalah, dia akan datangi kita. Tapi kalau dia sudah diberkati, dia akan lupa dengan kita. Seolah-olah kalau dia punya masalah, orang lain harus empati, simpati sama dia. Tapi kalau sudah diberkati, dia lupa. Kita akan ketemu dengan orang-orang seperti ini. Tetapi saya mau sampaikan kepada Anda, biasa aja menghadapi orang-orang seperti ini. Sifat manusia begitu. Tuhan Yesus saja, dia bilang, mana yang 9 lagi? Mereka menganggap gini, adalah tugas Tuhan menyembuhkan. Kalau aku sudah sembuh, pulih, diberkati, bye-bye Tuhan. Saya berharap kita tidak seperti itu. Loh. Amin. Amin. Jangan lupa. Makanya ada pepatah Indonesia berkata, lupa kacang akan kulitnya. Ucapan syukur Bapak Ibu akan membuat kita apa? Sungguhnya kita percaya. Jadi coba periksa hari-hari ini, mana lebih banyak keluar dari mulut lidah kita. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Atau kita berkata gini, gak ada itu Tuhan-Tuhanan, gak ada itu ibadah-ibadah, gak ada itu gereja-gerejaan. Mengucap syukur. Saya akan tutup dengan poin yang ketiga. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Di dalam kitab Ibrani pasal 13, 15, 16 tadi, sekali lagi saya baca untuk cepat untuk kita mengingat waktu ya. Ibrani pasal 13, 15, 16 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah berkenan kepada ekspresi dari ucapan syukur. Dikatakan, kenapa kemari? Poin yang ketiga slide-nya. Ucapan syukur akan menghasilkan yang namanya kemurahan hati. Itu dia. Jadi orang yang mengucap syukur, maka dikatakan akan suka memberi. Murah hati kan suka memberi. Di dalam KBBI kata suka itu gampang. Itu dia. Gampang memberi. Karena apa? Dia mengucap syukur. Tangan manusia itu dua. Sering kita mendengar kata terima kasih. Tahukah Anda, itu memiliki arti kita menerima dan kita mengasihi. Memberi. Itu dia filosofinya. Jadi kemurahan hati itu adalah bukti dari seseorang itu mengucap syukur. Jadi kalau seseorang itu sulit untuk memberi, artinya apa? Saya balik ya, dia tidak pernah mengucap syukur. Ya kan, coba kita periksa dalam hidup kita. Kalau kita banyak mengucap syukur, gampang memberi lah. Karena Tuhan terima kasih Tuhan. Hari-hari ini ayo, ada banyak orang susah, yang lebih susah dari kita. Yang setuju bisa katakan amin. Oh enggak banyak ya, atau Anda susah kali. Saya enggak nyinggung, tapi nyindir nih. Percayalah, sesusah-susahnya kita, ada orang yang lebih susah dari kita. Percaya itu. Sesakit-sakitnya kita, ada orang lebih sakit dari kita. Cuma mungkin dia tidak tunjukkan itu. Karena satu sisi memang kita tidak perlu tunjukkan kesulitan, masalah, tantangan kita kepada orang, enggak usah. Karena kadang-kala orang bukan nolong kita, malah dia jelekin kita, ngata-ngatai kita. Masalah enggak selesai, beban yang nambah. Iya kan? Masalah enggak selesai, beban yang nambah. Jadi kalau ketemu masalah,
Filipi berkata gini, datang aja sama Tuhan, naikkan dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Nah, kepada siapa kita bermurah hati? Satu ayat aja, Galatia pasalnya ke-6 ayat 10. Galatia 6:10. Camkan ini ayat ini. Ayo, atau kita baca yuk. 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Garis bawahi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Ada lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan berbuat baik. Boleh katakan amin. Jangan sia-siakan itu. Karena akan tiba waktunya kesempatan itu tidak ada. Percaya saya. Percaya saya. Akan tiba waktunya, nggak ada kesempatan. Anda mau berbuat baik pun nggak bisa. Jadi selagi masih ada, ayo berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu adalah tanda Anda mengucap syukur. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa, kadang bantuan itu bukan cuma uang Bapak Ibu, kecil, kalau uang itu kecil. Perhatian, doa dan lain sebagainya, itu luar biasa. Kadangkala ada orang misalnya curhat, kita dengar, itu bantuan. Apalagi kita bisa doakan dia. Wah. Nah, saya akan tutup lah. Kalau kita ini mau bermurah hati, ada berkatnya. Ada berkatnya. Apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Nah, berkat apa yang kita akan terima? Di dalam Mazmur 41 ayatnya ke 1 sampai dengan 4. Lompat beberapa slide. Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan 4. Yes. Saya baca dikata, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tahukah Anda, kalau kita bermurah hati, maka dikatakan Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan Tuhan akan meluputkan kita. Boleh katakan amin. Bahkan saat kita mungkin sakit, lemah dan lain sebagainya, Tuhan akan menjaga, memelihara nyawa kita. Tuhan akan lakukan. Karena apa? Bermurah hati. Bermurah hati. Mungkin Anda sudah seringlah dengar cerita atau kisah-kisah. Salah satunya orang kaya divonis gak lama lagi usiamu. Saat dia divonis demikian, apa yang dia lakukan? Dia coba bantu orang. Dia pikir gini, ya sudahlah, kekayaan gak bisa aku bawa mati. Dia memberkati banyak orang. Apa yang terjadi? Mukjizat terjadi. Orang itu dikatakan apa? Hidup sampai usia 90 tahun lebih. Kenapa? Bermurah hati. Jadi ayo. Nah, yang terakhir, Amsal 11. Kalau kita bermurah hati, Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Satu lagi Amsal 28-27 dikatakan, siapa memberi orang miskin tidak akan kekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Bapak Ibu, kalau kita rindu mengalami kelimpahan dalam hidup ini, ayo belajar memberi. Tetapi gini ya, jangan Anda fokusnya kepada kelimpahan, kekayaan dan lain sebagainya. Jangan. Yang kita lakukan karena apa? Kita mengucap syukur, kemudian kita bermurah hati. Nah ini istilahnya efek samping saja. Kita pasti diberkati. Orang yang suka memberi tidak pernah jatuh miskin. Sekali lagi,
orang yang suka memberi tidak pernah jatuh miskin. Amin. Kenapa orang miskin kikir? Karena enggak memberi. Camkan itu. Sepanjang perjalanan saya mengikut Tuhan 26 tahun ini, saya melihat Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tidak pernah mempermalukan. Saya akan tutup dengan satu kisah. Bulan lalu tiba-tiba ada seseorang itu WA saya, "Pak, betul alamat Bapak ini?" Saya bilang, "Salah." "Oh, itu bukan, itu alamat gereja dan salah lagi." "Pak, tolonglah kasih." Singkat cerita saya kasih alamat saya. Saya nggak tahu pertamanya. Terus dia bilang, "Tunggu ya Pak, sudah saya kirim." Rupanya singkat cerita dia kirim, Anda tahu, karena dia tahu saya suka kopi, dia kirim 4 kilogram kopi. Padahal saya bukan tukang jual kopi. 4 kilo dikirim, 4 bungkus gede. Kemudian dia kasih ada satu jaket. Kemudian, "Oh, terima kasih ya Bu buat berkatnya. Pak, masih ada satu lagi." Oh, rupanya ada satu lagi kayak termos jug yang 1 literan. Saya bilang, "Aduh, kok mau bersusah payah?" "Enggak Pak, kebetulan karena saya lihat kopi jadi saya teringat Bapak." "Waduh, terima kasih ya. Jadi kalau lihat kopi berarti kamu lihat saya." Saya bilang, "Apa karena wajah saya hitam kayak kopi, kulit saya hitam kayak kopi, makanya kamu ingat saya?" Enggak, canda saja saya bilang. Tapi artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita mau bermurah hati, percayalah Tuhan akan menggerakkan orang-orang lain bermurah hati bagi kita. Jangan kita berpikir kalau kita bantu si anu maka itu akan datangnya feedbacknya dari dia. Enggak. Tuhan akan gerakkan orang lain. Saya berdoa biarlah kita hari-hari ini banyak mengucap syukur dan bermurah hati. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Ku mau mari saya jemput kita bangkit berdiri. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa setia, Kau Bapakku yang setia. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, ajar kami untuk senantiasa hati kami diliputi dengan ucapan syukur, sebab kami tahu Engkau telah menembus kami, Engkau telah membela kami, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjagai setiap kami. Sebab itu layaklah kami bersyukur. Bahkan kami ada sebagaimana kami ada sekarang, bukankah semua adalah kasih karunia-Mu ya Tuhan? Kami tahu kami tidak dapat berbuat apapun tanpa Engkau. Terima kasih buat kasih karunia yang melimpah bagi kami. Sebab itu sebagai tanda kami mengucap syukur, kami akan menggerakkan tangan kami untuk memberkati orang lain ya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami akan memberkati kota kami, negeri kami, lingkungan kami, dan berkati kami Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati bersama dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Sama mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
Salam Bapak Ibu, warta tambahan Minggu 27 Maret 2022. 1. Terima kasih karena di dalam gedung Sutomo Tower ini tidak merokok. 2. Selama mengikuti ibadah, jemaat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. 3. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. 4. Marilah kita membawa lebih banyak lagi jiwa untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang. Kelima, akan diadakan baptisan di tempat ini untuk minggu depan pada tanggal 3 April 2022. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, silakan datang menghubungi para aser kami di depan setelah ibadah ini. Dan setiap bulannya, sekali sebulan diadakan di tempat ini ibadah FA, yaitu minggu kedua di hari Jumat pada tanggal pada jam 18.30 atau setengah 7 malam. Dihimbau para jemaat yang rindu untuk ibadah FA boleh datang di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Informasi tambahan buat kita juga, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani ataupun anak muda yang rindu melayani, silahkan bergabung bersama kami setiap hari Kamis jam 2 di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu dan anak muda yang rindu untuk melayani boleh bersama-sama bergabung, dan informasi lebih lanjut boleh menanyakan kepada saya setelah ibadah selesai. Puji Tuhan, ibadah kita berakhir. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk semua firman-firman-Mu yang Kau berikan buat kami pada siang hari ini ya Bapa. Sungguh itu mengajar kami ya Bapa untuk selalu bersyukur ya Bapa, untuk mengajar kami selalu bermurah hati ya Bapa kesama manusia ya Bapa. Ya Bapa, ajar kami ya Bapa, tanamkan ini semua ke dalam hati kami yang sedalam-dalam mungkin ya Bapa, supaya kami selalu berpedoman dengan segala ajaran-Mu ya Bapa, terutama mengucap syukur ya Bapa atas semua kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih ya Bapa buat firman-Mu, materaikan firman-Mu ya Bapa, supaya bisa menjadi rema bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa berkati hamba-Mu ya Bapa, Bapak Dr. Anton Purba ya Bapa. Kiranya ya Bapa, dimanapun dia berada ya Bapa, itu menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Bapa, itu menjadi penuaian jiwa bagi-Mu ya Bapa. Setiap pelayanannya ya Bapa bisa menjadi kemuliaan bagi semua yang Engkau berikan bagi Engkau ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya di Tanjung Sari ya Bapa. Ya Bapa, Engkau tambahkan ya Bapa jiwa-jiwa ya Bapa untuk gereja Tanjung Sari ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini ya Bapa kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, yaitu Bapak Gembala kami ada di pusat ya Bapak, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta keempat deputinya ya Bapak. Juga Gembala pembina kami Bapak Erba Mangyonan, juga Gembala sidang kami ya Bapak, Bapak Edi Prajeno, dan Gembala kami di Sutomo Tower Bapak Andrew Tobing ya Bapak. Kiranya Bapak yang memberkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka ya Bapak, dimanapun mereka berada ya Bapak, Engkau sertai ya Bapak. Engkau beri ya Bapak tanda-tanda yang lebih ajaib lagi ya Bapak kepada mereka ya Bapak. Semua itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan wakilnya Bapak Maruf Amin, dan segenap TNI Polri yang ada di pusat maupun di daerah ya Bapak. Juga segenap menteri ya Bapak. Bapak juga segenap pemimpin-pemimpin daerah ya Bapak. Kiranya Bapak yang memberikan roh dan takut akan Engkau ya Bapak. Kiranya Bapak juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan ya Bapak, sehingga membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi ya Bapak. Bapak, kami mohon ya Bapak, saat ini ya Bapak, kami bersepakat dan bersatu hati. Kami mengangkat tangan kami untuk negara Ukraina dan Rusia ya Bapak.
Kiranya campur tangan Allah Bapa ya Bapa untuk memberhentikan peperangan ini ya Bapa, sehingga terciptanya damai ya Bapa antara kedua negara ini, sehingga terciptanya stabilitas internasional ya Bapa. Bapa, berikanlah hikmat-Mu kepada negara-negara ini ya Bapa, supaya mereka tidak saling bermusuhan, malah saling cinta ya Bapa, cinta berdamai ya Bapa, satu sama lain ya Bapa, dan menjauhkan peperangan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pembangunan rumah-Mu yang ada di Sumatera Resort. Kiranya Engkau yang memberkati dan mencukupi dana-dana pembangunan rumah-Mu ya Bapa. Kiranya mampu selesai pada tepat waktu yang Engkau berikan ya Bapa. Bapa, Engkau berkati ya Bapa setiap orang yang ikut campur tangan dalam pembangunan rumah-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan saat ini. Kiranya tangan-tangan yang memberi 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda Engkau berkati ya Bapa. Kiranya persembahan yang akan diberikan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan bisa menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Bapa, dan bisa menjadi kemajuan bagi semua gereja-Mu ya Bapa. Bapa, Tuhan kami ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau berkati ya Bapa yang masih sekolah, bekerja dan berumah tangga, suami yang mengasihi istri, istri yang tunduk dengan suami, dan anak-anak patuh dengan orang tuanya. Kiranya ya Bapa Engkau berkati juga setiap janda-janda miskin, anak yatim piatu ya Bapa. Kiranya mereka semua dalam lingkupan tangan-Mu ya Bapa. Engkau cukupi semua kebutuhan mereka ya Bapa. Engkau lingkupi mereka ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa. Tuhan, saat ini juga kami mau mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah setiap puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Demikian juga damai sejahtera turun atas Indonesia dan kota Medan ya Bapa, dan tempat ini ya Bapa. Kiranya setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem itu diberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain dari tempat ini ya Bapa. Sebelum kami berpisah ya Bapa, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu kekasih hatinya Tuhan, arahkan hati, angkat tangan wajah ke surga, terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih sayang sempurna dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu Saudara hari ini, esok, Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia dan memasukkan ke dalam kotak yang ada di pintu keluar. Haleluya. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah, bagi kita tempat perlindungan, bagai penolong yang berduri dalam kesesakan. Ya Allah, bagi kita benteng kehidupan, gunung batu bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu, ku kan menari bersyukur.